Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur Bapa, malam hari ini kami boleh datang. Kami berterima kasih. Sepanjang hari ini kami semua boleh menikmati kasih sayang, pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan yang boleh Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Ampuni Bapa untuk setiap dosa dan kesalahan kami, untuk apa yang telah kami perbuat yang mengecewakan dan menyakiti hati-Mu Bapa. Saat ini Bapa, sebelum kami beristirahat, kembali kami rindu Bapa untuk belajar daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan menjadi kekuatan, yang menjadi pendorong pada saat kami lemah, bahkan boleh menghiburkan pada saat kami berduka. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Adakah di Yerusalem seorang bernama Simeon? Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Judul renungan hari ini bagi kita, Simeon hidup dalam pengharapan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, pengalaman-pengalaman dikecewakan oleh janji seseorang yang membuat kita menanti seringkali mengaburkan pandangan kita terhadap janji Allah di dalam hidup kita sewaktu apa yang dijanjikan itu belum datang juga. Hal itu menjadikan seseorang bisa memandang penantian bukan lagi sebagai sesuatu yang berharga dan layak diperjuangkan, karena penantian acap kali berakhir dengan kesia-siaan. Namun bagi Simeon, penantiannya akan datangnya Mesias tidak pernah padam. Alih-alih dikendalikan oleh rasa putus asa, ia justru dituntun oleh Roh yang kemudian mendorongnya untuk pergi ke bait Allah. Kata-kata pujian yang terlontar dari mulutnya pada saat melihat Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan, mencerminkan suatu teladan harapan yang penuh kesabaran kepada Allah. Sahabatku, perayaan Natal mula-mula berbeda dengan perayaan Natal sekarang. Apa yang dahulu masih sebagai pengharapan, kini sudah menjadi kenyataan.
Apa yang dahulu masih terbentang jauh di depan, sekarang sudah menjadi pengalaman. Jika sebuah pengharapan saja sudah cukup bagi Simeon untuk bersuka cita dan menguji Allah, apalagi sekarang kita seharusnya jauh lebih bersukaria karena kita telah melihat penggenapan pengharapan tersebut. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, ajarlah kami untuk tetap setia dalam pengharapan kami kepadamu. Meskipun jalan yang harus kami lalui seolah tidak ada harapan, namun hati kami tetap teguh dan terus percaya dan setia menantikan pertolongan-Mu. Bantulah kami untuk melihat fokus dan hati kami agar selaras dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat di malam hari ini. Kiranya Bapa menjaga dan memelihara kami. Berikanlah istirahat yang cukup kepada kami, sehingga kami bisa melepaskan segala kepenatan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bayi kecil, miskin dan papa, padanya harapan dunia. Bayi kecil, Tuhan semesta di kandang terlena, di kandang terlena. Raja bagi mereka yang rendah, juga yang kaya dan mulia. Raja atas segala raja, beri hidup bakal. Pandang Dia pembawa damai dalam palungan terbuai. Pandang Dia penebus dunia, datang bersujud padanya. Baik kudus terang cahayanya, menghalau gelapnya malam. Bayi kecil yang menanggung beban dunia. Pandang Dia pembawa damai dalam palungan terbuai. Pandang Dia penebus dunia, datang bersujud padanya. Baik kudus terang cahayanya, menghalau gelapnya malam.